Wahyai. Baca YouTube-nya Mas Yoyo. Ini karena Mas Yoyo dari pagi kemarin, siang, malam, dini hari sampai sekarang tuh masih trending di beranda sosmed saya, Mas. Tentang Marukawa. Nah, Marukawa bikin heboh. Jadi nggak di sosmed aja sih, tapi ternyata seantero Semarang tuh heboh gitu loh. Mungkin karena apa ya? Atmosfer yang apa ya Mas ya, kita beli pemain bintang itu ya udah berapa puluh tahun yang lalu gitu loh Mas. Biasanya nyetak bintang. Biasanya nyetak bintang, saya ini dilelah untuk pemain bintang. Marukawa gitu loh. Dan kabarnya Marukawa tuh nggak main-main nih harganya deh. Itu prosesnya gimana Mas? Prosesnya biar, nah kemarin kan aku udah ngobrol sama agennya gitu tentang perjalanan, tapi kan dari CEO nih gimana pendekatannya Marukawa itu dari mulai kapan gitu, terus bener nggak harganya tuh fantastik gitu. Ya, jadi sebenarnya terus terang kita itu kenal Marukawa itu agak lama, sudah lama. Dan beberapa kali kesempatan juga sering ngobrol, hanya komunikasi biasa. Marukawa itu anak baik dia, dan dia itu seperti anak kecil kalau menurut saya. Manja ya? Ya. Manja. Kadang-kadang malam itu cerita, bos, aku hari ini bisa masukin gol sekaligus asis. Oh, sudah sering komunikasi berarti? Ya, sering ngobrol-ngobrol dulu, tapi secara hanya hubungan pertemanan saja. Pertemanan saja. Puncaknya setelah lama begitu isu Marukawa itu mulai melejit naik, begitu ngobrol-ngobrol, akhirnya ada ketertarikan antara Marukawa dengan kita. Kita tentu saja siapa sih yang nggak mau Marukawa? Ya, pasti kan kita kalau punya target kita pasti kejar pemain terbaik. Betul Kan, ya kan. Nah, dari situ awalnya Marukawa hanya tanya-tanya saja. Pada saat kita launching stadion jadi diri, lampu. Wah, stadionnya bagus banget gitu. Oh iya, ini stadion baru kita loh. Oh, luar biasa ya, tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus yang utama sebenarnya setelah kita menentukan bahwa Marukawa adalah target bidikan PSIS Semarang, kita itu melakukan lobby-lobby tingkat tinggi. Jadi karena sudah dapat urusan lobby Mas Yoyo, urusan lobby. Karena sudah dapat boleh dibocorin kan. Jadi kita pendekatannya itu melalui Kedutaan Besar Indonesia Jepang. Karena kemarin kita masalah Arhan juga ya. Jadi setelah PSIS itu melepas Arhan ke Tokyo Verde, itu terbuka hubungan eksklusif antara PSIS dengan Tokyo Verde, antara Indonesia dengan Jepang. Bahkan kedutaan juga respect dengan kita, Tokyo Verde juga respect. Dan yang menjadi omongan di Jepang itu adalah PSIS betapa ikhlas melepas Pratama Arhan demi karirnya dengan bebas transfer. Yang katanya orang kok didol ra ono regane. Ya, padahal kuwi ngomongnya ngapusi. Ora mungkin ngono tok. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang nominal nilainya lebih tinggi daripada uang. Salah satunya hubungan baik dengan Jepang. Ternyata Marukawa itu seneng banget sama Tokyo Verde. Jadi dia tuh bahkan heran, loh bos, kok bisa Arhan ke Tokyo Verde? Oh ya biasa ngomong, loh anak baik, anaknya hebat, PSIS profesional. Nah, jadi Marukawa sendiri itu merasa, wah hebat ini, klub di Indonesia kok ada yang bisa bawa ke sana. Sementara Marukawa di sana dibawa ke sini. Berarti klub yang bisa bawa pemain nembus ke Tokyo Verde itu adalah klub yang profesional. Ya, itu yang meyakinkan Marukawa untuk bergabung dengan kita. Bayu bersambut, kita komunikasi dengan Tokyo Verde, tak omongi, Pak CEO tolong bantu kita, kan kita sudah lepas Arhan, tolong bantu kita, ada pemain bagus dari Jepang, itu namanya Marukawa, tolong diberitahu setelah kontraknya berhasil bisa ke PSIS. Wah, Pak, tugas saya. Wah, dia ngomong gitu. Pak, sama Pak Kedutaan saya pun ngomong, Bapak ini Arhan jadi brand ambassador PSIS, tolong dong saya dibantu, saya butuh pemain hebat, namanya Marukawa. Oh, Pak, aku nanti ngomong sendiri sama anaknya. Nah, hari per hari nampaknya ini masuk. Gitu. Masuk ke sana, akhirnya Marukawa menyampaikan, aku ingin ke PSIS. Nah, gitu.
Itu ceritanya sedikit banyak seperti itu. Jadi memang perjalanannya panjang dan memang ada lobby khusus ya Mas? Iya. Kalau ini kebukanya semua itu ya karena kita lepas Arhan ke Jepang. Ya. Jadi memang Arhan itu lepasnya Arhan ke Jepang atau konversi itu memang menjadi daya jual PSIS banget ya Mas? Memang seperti PSIS itu namanya jadi mendunia. Jadi mendunia. Ya, jadi kalau di Indonesia, klub Indonesia yang berhasil tembus Jepang, PSIS Semarang. Dan akhirnya menjadi ada hubungan baik antara kedutaan di Jepang juga gitu ya, dan bisa mendapatkan si Marukawa itu. Iya. Nah, Marukawa itu kan belum belum selesai tuh. Selesainya itu selesainya itu kapan Bos? Dari di kontraknya sama Persebaya itu selesainya tanggal berapa itu? Jadi Marukawa selesai dengan Persebaya itu menurut Marukawa itu tanggal 31 Maret. Berarti laga terakhir kemarin ya. Terus tanggal 31 Maret itu selesai kontraknya. Sebelum itu Marukawa itu nggak pernah berpikir untuk keluar dari Persebaya. Nggak pernah. Dari klub asalnya nggak pernah. Bahkan dia itu ya bahasa kasarnya dia masih menunggu. Dia masih menunggu tawaran baru. Nah, inilah momentum kita masuk. Dasarnya kita wis ngeceng. Begitu cewek ini agak goyah dikit kan kita langsung masuk. Gitu kan biasanya. Caranya gitu. Masuk dapat. Masuk dapat. Jadi Marukawa menentukan pilihan itu pada detik-detik akhir sebenarnya. Pada tanggal 31 itu dia baru menentukan akan bergabung dengan kita. Ya. Gitu ya. Walaupun sebelumnya sudah rame. Karena rame banget karena dari IG-nya Pak Yang itu 1 bulan sebelumnya malah sudah rame Bos itu. Ya, Pak Yang itu juga yang termasuk yang memotivasi kita untuk ngambil Marukawa. Tapi kan akhirnya incerannya dengan pemain-pemain jadi mahal tuh. Harganya jadi naik loh karena Marukawa berapaan Bos? Marukawa itu begini, kalau boleh jujur sebenarnya nominal kontrak Marukawa di PSIS Semarang itu nggak mahal-mahal. Nggak mahal ya? Nggak seperti yang digembar-gemborkan. Saya tak potong Bos. Apa ada karena agennya sama, terus ijol-ijolan sama Chevy Bols? Jadi murah gitu loh. Chevy Bols sudah kembali ke negaranya dan dia mendapatkan klub baru. Mudah-mudahan sukses di klub barunya. Kita doakan yang terbaik gitu dia. Sebenarnya nggak jelek Bos. Sebenarnya Chevy Bols itu nggak jelek, cuma kurang apik gitu. Nah itu ya pokoknya berat lah ngomong, aku tak bisa ngomong gitu. Oke, kembali lagi ke Marukawa tadi kembali ke Marukawa tadi tentang nilai kontraknya itu nggak mahal banget ya berarti ya? Nggak mahal. Jadi nilai kontrak Marukawa itu bahkan di klub sebelumnya pun sangat murah. Dan setelah itu dia bergabung dengan PSIS itu nggak sampai 5 kali lipat, nggak sampai lipat-lipat nggak sampai 5 kali lipat. Rumornya nggak sampai gitu ya? Nggak sampai, itu masih wajar. Tapi memang kalau di PSIS dia menjadi ada 3 pemain kita yang cukup tinggi, sama-sama tinggi. Marukawa, Fortas, Jonathan Kantilana, itu sama tinggi. Nah, Marukawa ini nominal kontraknya itu nggak terlalu tinggi, rendah, apalagi sesuai isu-isu yang ditransfermarkt. Transfermarkt kan 6 miliar sekian itu. 6,5 ya. Itu nggak benar. Kalau di total Fortas 5 miliar, Marukawa 6 miliar, 12 miliar. Itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Jadi dia itu tidak semata-mata uang. Dia anak profesional kok. Dia profesional sekali. Gitu ya. Jadi kontraknya aman ya berarti ya? Aman. Apakah kita dibilang membajak Bos? Apakah termasuk membajak itu? Kalau karena kan rumornya kan kemarin supporter dari Surabaya itu benar-benar kekeh Marukawa jangan sampai ke Semarang sampai dihalangin itu, janganlah pulang ke Semarang, stay ke Persebaya aja gitu. Iya. Kalau bajak sih enggak ya. Bajak itu adalah kata-kata di mana seorang pemain masih terikat kontrak tapi dicuri. Ya dibaca. Tapi Marukawa ini bergabung dengan PSIS pun setelah kontrak berakhir. Dan kesepakatan pun terjadi itu setelah kontrak berakhir.
Jadi nggak benar kalau Marukawa itu sudah lama sepakat dengan PSIS. Nggak benar ya? Nggak benar. Kalau komunikasi ya? Komunikasi ya. Kalau Marukawa cinta dengan PSIS sudah lama, benar. Iya. Oh gitu ya? Itu cinta sejatinya dia itu. Itu di apa namanya, catat ya, catat. Ya, Marukawa udah cinta sama PSIS itu udah lama. Sudah lama, benar. Karena Arhan. Karena supporter, karena teman-teman supporter Semarang itu santun, itu yang utama. Dia respect, dia ngomong, di Semarang santun ya, di Semarang baik ya. Anak-anak muda kita mainnya semangat, dia semua itu. Karena kan materi pemain muda kita sebenarnya materi tim kita muda semua gitu loh. Dia tuh senang dia, gitu. Itu udah lama. Gitu. Jadi nggak benar kalau ada isu-isu seperti itu. Oke, Marukawa clear ya bos ya. Clear ya. Satu lagi, Fortes. Ini kan juga rame. Fortes itu lebih unik daripada. Karena kan rumornya katanya masih terikat kontrak, tapi kok sudah dikenalkan PSIS gitu loh bos. Itu gimana itu? Ya, jadi kalau yang saya dengar Fortes itu masih terikat kontrak sampai bulan 30 April. Ya, 30 April. Di dalam klausul kontrak itu rata-rata 1 bulan sebelum kontrak berakhir harus diperpanjang. Ya, rata-rata begitu. Saya nggak tahu kontraknya Fortes dengan Arema seperti apa. Gitu. Tapi ada di dalam statuta, FIFA pun menyatakan seperti itu. Nah, Fortes dengan PSIS kemarin itu dia sudah sepakat dengan kita. Sudah sepakat. Harga dan semuanya sudah sepakat dan dia 100% mau di PSIS. Ya, dia menyatakan di PSIS. Makanya dia kemarin kita beri pilihan. Fortes, kamu masih terikat kontrak sama Arema. Kita hormati lah Arema, gimana gitu. Enggak, Pak, saya pengen dirilis bareng Marukawa. Ini aja. Sebenarnya bukan kemarin rilisnya. Sebenarnya kemarin kejutannya cuma 1. Marukawa. Ya. Tapi jadi 2. Jadi 2. Saya sendiri terkejut kemarin itu. Gara-gara itu. Saya sendiri terkejut. Si Sanke baru berarti bos. Ada hal lucu yang terjadi. Malam hari pada saat datang ke Semarang, Marukawa datang, Fortes datang, ketemu. Fortes itu, wah, brother, mari ikut. Langsung senang. Marukawa pun, wah, good striker. Si Fortes bilang, good playmaker. Berarti mereka ternyata langsung ngetar. Sebenarnya mereka ingin main dengan Marukawa, pengen main satu tim dengan Fortes pengen main dengan Marukawa, gitu ya. Akhirnya seneng belum. Padahal belum main ya bos. Belum tahu dan nggak tahu kalau memang dia mau disatukan gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kita rilis ya pagi hari. Jadi secara aturan memang PSIS nggak melanggar, Fortes pun tidak melanggar. Yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan Malang, Arema itu adalah masalah etika. Fortes karena masih nggak pamit itu ya. Ya itu manusiawi lah, manusiawi. Ya sudah, kita nggak usah peruncing semuanya. Biar teman-teman Arema itu nanti bisa lebih ikhlas melepas ya kan. Udah kita diam-diam aja. Mudah-mudahan Fortes nanti di sini bisa moncar. Jenengan yo ra dipaitu. Oke gitu ya Mas, makasih banget ini udah tak bajak ini terus akhirnya karena kemarin kan memang rame sampai sekarang pun masih rame tentang Marukawa dan Fortes untuk ke PSIS itu. Kejutan lagi terus siapa nanti? Pemain asing. Satu kali pemain asing. Posisi karena kan banyak karena masih tinggal di posisi back ya. Masih menyisakan Costa kan kita. Apakah Costa itu nanti? Kita masih punya pemain asing Costa. Terus Jonathan. Jonathan kan sudah kan? Kalau Jonathan sudah kita perpanjang. Sudah aman ya berarti ya aman. Jonathan 1000% aman. Jangan dia sisa jauh hari. Sisa satu pemain asing. Costa itu sebenarnya kontraknya masih ada 1 tahun lagi. Masih ada 1 tahun. Jadi Costa sebenarnya aman. Ya, Costa sebenarnya aman. Tapi nggak ada masalah dan Costa nggak ada evaluasi. Cuman dia memang secara umur sudah turun, faktor umur sih ya. Umur turun, tapi kan dia produktivitasnya masih tinggi gitu. Ya, kalau kita lihat karena anak-anak yang lainnya muda-muda, jadi kelihatan banget mana yang cepat, mana yang lambat gitu kan. Tapi juga tidak ada masalah di tim juga ya? Nggak ada, sekarang tim sudah nggak ada, sudah baik. Memang kita setelah pengalaman kemarin kita melompat gitu, terus di atas itu doken angin ngeweng itu, kita nampaknya tahun ini akan melepas beberapa pemain.
Gitu ya, kita akan lepas, akan perkuat pemain itu jadi pemain yang lebih baik lagi. Oh gitu. Ya. Oke lah bos, Ya. terima kasih Ya. saya aja kayaknya. Oke, mohon maaf saya sudah baca YouTube-nya Mas Yoyo Sukawi.